Assalamualaikum anak-anak. Iya, ini adalah hari Senin yang berbunga-bunga. Ya, oke anak-anak, waktu sangat cepat ya berjalan. Nih, alhamdulillah kita sehat hari ini. Hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021. Yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tema kita hari ini adalah menghargai keberagaman sifat individu. Tema 2, subtema 2, buku tematik. Oke, siapkan bukunya ya. Juga buku tulis dan alat tulis, serta senyum yang manis. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Miss Do akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Oke, yang pertama tujuannya adalah anak-anak bisa memahami apa itu maksud dari sifat atau karakter seseorang. Ya. Kemudian yang kedua, dengan memahami sifat dan karakter seseorang, diharapkan kalian bisa lebih memahami dan memperlakukan orang lain dengan baik sesuai dengan sifat dan karakter masing-masing. Oke, paham ya? Sifat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau ciri khas yang ada pada seseorang untuk membedakan seseorang dengan orang lainnya, ya. Begitu juga bisa diterapkan dalam benda, ya. Misalnya kalau benda kertas, ya. Kertas memiliki sifat tipis, misalnya ya. Kemudian bantal itu sifatnya tebal, ya. Tipis dan tebal adalah sifat pada suatu benda. Nah, kalau pada diri seseorang, misalnya, katakanlah kita sebut namanya seorang anak laki-laki bernama Doni, misalnya. Doni memiliki sifat pemberani, dan temannya bernama Nita, misalnya. Nita adalah seseorang yang mempunyai sifat pemalu. Berani dan pemalu adalah sifat yang ada pada seseorang. Paham ya anak-anak? Seperti dalam sebuah keluarga misalnya ya, ada ayah, ada ibu, ada adik, serta kakak. Nah, coba kalian ingat-ingat bagaimana sifat ayah kalian ya. Nah, contohnya nih, kalau ayahku Miss orangnya tegas. Kalau aku berbuat salah, pasti ayah tegur. Seperti itu ya. Tegas adalah sifat yang ada pada ayah. Nah, kalau ibu aku Miss, misalnya ya ini mah ya, kalau ibu aku tuh sabar menghadapi aku. Sabar adalah sifat yang ada pada diri ibu. Adik misalnya, adikku itu rajin Miss, rajin. Adik rajin adalah sebuah sifat, ya. Kemudian kalau kakak aku suka pelupa Miss, misalnya ya, itu sifat yang ada pada seseorang. Oke, anak-anak, itu tadi adalah salah satu contoh sifat orang-orang yang ada di rumah. Bagaimana dengan pertemanan Miss? Misalnya di sekolah atau di tempat bermain. Nah, pasti kalian juga memiliki teman-teman yang sifatnya berbeda-beda ya. Coba sebutkan, misalnya ada teman-teman kalian yang berani naik sepeda dengan cepat. Kemudian ada juga yang pemalu misalnya. Ada juga yang pendiam. Ada juga yang senang bicara ya, seperti itu. Bermacam-macam sifat yang ada pada teman kita, baik teman di rumah ataupun teman di sekolah. Anak-anak, kalau tadi itu adalah contoh sifat individu di rumah dan di sekolah. Nah, bagaimana dalam masyarakat? Nah, kalian mungkin pernah melihat sebuah peristiwa yang menyenangkan, misalnya ada pesta ya. Nah, ketika seseorang mengadakan sebuah syukuran atau pesta,
mereka pasti merasakan gembira, senang ya, seperti juga ulang tahun ya. Nah, sebaliknya ada juga yang mengalami musibah atau peristiwa yang menyedihkan. Nah, orang yang menjadi korban dalam sebuah musibah itu tentu memiliki rasa sedih, rasa cemas ya. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak, ketika menghadapi keadaan seperti itu, bagaimana sikap kita? Ya, tentunya jika ada yang mengundang pada sebuah pesta atau syukuran, ya, kita ikut bergembira karena teman kita atau tetangga kita akan bahagia jika kita ikut bergembira. Demikian juga jika ada peristiwa yang menyedihkan atau musibah ya, kita sebaiknya memiliki rasa simpati, rasa peduli, dan mau menolong mereka. Nah, Miss, gimana dengan sifat-sifat buruk? Misalnya ada orang yang curang, kemudian pelit, kemudian suka berbohong ataupun boros ya, bicaranya kasar. Nah, itu adalah contoh-contoh dari individu-individu yang mempunyai sifat buruk. Nah, anak-anak, pasti kalian mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kalian. Nah, sekarang Miss mau nanya nih. Siapa di antara anak-anak yang pernah berbohong? Atau siapa yang masih manja? Ya, makan mau diambilin. Kemudian tempat tidur dirapikannya oleh orang tua atau mbak ya, padahal kita sendiri bisa melakukannya. Nah, anak-anak, pelan-pelan kita bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Kalau pernah berbohong, sekaranglah waktunya kita untuk menjadi anak yang jujur. Kemudian kalau kemarin-kemarin kalian masih manja, nah, mulai hari inilah kita berlatih untuk menjadi anak yang mandiri. Jadi pada intinya, untuk memiliki sifat-sifat yang baik, itu kita perlu berlatih ya. Baca, berlatih dan membiasakan diri untuk selalu mengerjakan hal-hal yang baik, berbicara yang baik, bertindak yang baik. Pada akhirnya kita akan mempunyai karakter atau sifat yang baik yang menempel pada diri kita. Nah, seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian semua dan Miss Indah juga memiliki sifat-sifat pribadi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang tiba gilirannya kuis. Oke, jawab pertanyaan Miss ya. Yang pertama, Syakila selalu mengerjakan tugas sekolah tepat pada waktunya. Sifat Syakila adalah oke, betul sekali. Syakila mempunyai sifat disiplin. Pertanyaan kedua, Afari selalu menolong orang lain yang kesulitan. Dia sering memberikan makanan kepada para manula. Manula itu manusia usia lanjut ya, nenek-nenek tua. Kemudian sering menolong orang miskin dan anak yatim. Sifat Afari adalah, ya betul sekali, dermawan. Oke, nomor 3 ya, ini terakhir. Oke. Ibu selalu membimbingku sejak kecil sampai sekarang ini. Kalau aku sakit, ibu menungguiku dan memberiku makanan yang sehat sampai aku sembuh. Nah, sifat ibu adalah
Apa ya? Banyak ya jawabannya ya. Oke, betul ya. Sabar. Boleh juga telaten atau juga penuh kasih sayang. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita ya. Semoga kalian semua bisa memahami sifat-sifat individu dan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah kasih tugas di buku MBP ya. Lihat di bawah ya. Nah,